Dalam video ini akan dibahas tentang apa yang kita sebut dengan kode etik penelitian. Pada saat kita melakukan sebuah penelitian atau riset, bagaimana kita dapat mengatakan bahwa apa yang sudah kita laksanakan atau yang sudah kita lakukan itu merupakan sesuatu yang benar? Dan bagaimana kita akan bisa menentukan atau akan bisa membuat keseimbangan antara sesuatu yang benar dan yang sesuai dengan apa yang kita yakini. Dan yang ketiga adalah bagaimana hal-hal yang sudah kita laksanakan atau hasil dari penelitian kita itu kita yakini bahwa itu akan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan banyak dijawab atau akan terkait erat dengan apa yang namanya etika penelitian. Etika adalah suatu standar mengenai baik dan buruk yang terkait dan berlaku di dalam sebuah komunitas atau lingkungan sosial tertentu. Misalnya kita kenal ada yang namanya etika penelitian atau etika peneliti, etika kedokteran, kode etik pegawai, dan lain sebagainya. Hal ini akan bermuara pada standar moral yang diyakini dan yang diikuti oleh komunitas atau kelompok tersebut. Nah, kemudian moralitas kita kenal sebagai sesuatu yang mengikat personal dan bersifat normatif. Ini merupakan seperangkat aturan yang tidak tertulis yang memandu kita tentang hal-hal yang harus atau seharusnya kita lakukan atau hal-hal yang tidak boleh kita lakukan dalam upaya untuk mencapai harmoni atau keteraturan serta ketertiban dalam setiap aspek kehidupan kita. Ada juga definisi lainnya mengenai etika yang mengatakan bahwa etika merupakan norma perilaku yang membedakan antara perilaku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Ini terkait dengan perilaku yang dapat diterima di dalam sebuah masyarakat atau sebuah komunitas tertentu. Definisi lainnya mengatakan bahwa etika adalah sebuah prinsip atau aturan-aturan atau pedoman-pedoman yang membantu kita dalam menjunjung tinggi hal-hal yang kita hargai atau kita yakini dan yang seharusnya dilakukan. Apa sebenarnya manfaat atau perlunya etika di dalam sebuah penelitian? Nah, kita tahu bahwa etika penelitian ini akan memberikan pedoman untuk melakukan penelitian yang bertanggung jawab. Selain itu juga, pedoman-pedoman ini atau aturan ini akan menuntun dan memantau para researcher atau ilmuwan ketika melakukan penelitian untuk memastikan standar etika yang tinggi. Penelitian adalah kepercayaan publik yang harus dilakukan secara etis, dapat dipercaya dan bertanggung jawab secara sosial agar hasilnya ini bisa bernilai dan diakui di dalam masyarakat. Sehingga semua bagian dari tahapan penelitian atau proyek penelitian, mulai dari perencanaan penelitian, desain penelitian, hingga hasil penelitian, ini harus menjunjung tinggi etika atau diyakinkan bahwa kode etik penelitian itu dilakukan. Ketika satu bagian dari tahapan penelitian atau proyek penelitian itu dipertanyakan atau dilakukan secara tidak etis, maka integritas dari keseluruhan proyek penelitian itu akan dipertanyakan hasilnya.
Nah, manfaat lainnya juga kenapa kode etik penelitian itu diperlukan. Nah, ketika di dalam sebuah proyek penelitian ini kita bekerja dengan tim, maka kode etik penelitian ini akan membantu para expert atau para peneliti untuk bekerja bersama-sama sehingga terdapat aturan atau regulasi yang jelas atau kode etik ya yang jelas bagaimana cara mereka melakukan penelitian, berkoordinasi, kemudian bagaimana aspek-aspek fairness atau accountability nanti. Hal-hal ini nanti akan kita lihat di dalam slide selanjutnya. Jadi, kenapa sebuah etika itu sangat diperlukan di dalam sebuah penelitian? Ini cukup jelas ya, sehingga pedoman-pedoman ini akan menuntun atau memantau atau mengontrol para peneliti ketika melakukan sebuah penelitian. Ini ujung-ujungnya adalah untuk memastikan bahwa hasil nanti di dalam sebuah penelitian itu dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada masyarakat. Terdapat 8 prinsip yang utama atau yang sering diperbincangkan yang merupakan prinsip yang terkait etika penelitian. Di sana ada kejujuran, objektif, berintegritas, caring, terbuka, carefully, ya, berhati-hati dalam melakukan penelitian, kemudian dapat dipercaya, kemudian bertanggung jawab. Nanti kita akan lihat atau kita akan coba uraikan sedikit mengenai ke-8 prinsip di dalam etika penelitian ini. Prinsip yang pertama adalah kejujuran atau be honest. Seorang peneliti seharusnya atau sudah sepantasnya untuk selalu menjunjung tinggi kejujuran intelektual, khususnya di dalam melakukan pelaporan hasil penelitian yang terkait dengan riset yang dilakukannya. Kejujuran ini termasuk atau terkait dengan laporan data, ya, data-data hasil penelitian, metode yang dilakukan, kemudian prosedur apa yang dilakukan, dan ini dilaporkan secara jujur. Jika tidak dilakukan, tidak dilaporkan, ya. Selain itu juga, prinsip ini mengartikan bahwa jangan sampai ada data yang kita manipulasi, data yang mungkin tidak kita dapat dari hasil penelitian, tetapi kita memanipulasi atau tiba-tiba muncul data tersebut, atau kita dengan sengaja salah melakukan interpretasi data, atau dengan sengaja melakukan kekeliruan atau menulis data yang keliru. Nah, ini yang dimaksud dengan be honest, atau seorang peneliti harusnya tetap menjunjung tinggi aspek kejujuran di dalam melakukan penelitian atau riset. Prinsip yang kedua adalah be objektif atau menjadi objektif atau melakukan hal yang objektif. Objektif ini diartikan kita menghindari bias atau bias di dalam penelitian. Bias dalam artian ketika kita melakukan sebuah penelitian atau memeriksa sebuah pertanyaan riset, kita diharapkan menghindari suatu kecenderungan yang sudah menggunakan prasangka terlebih dahulu terhadap sebuah pertanyaan riset. Jadi di dalam sebuah riset
itu biasanya terjadi ketika, atau bias ini terjadi ketika ada systematic error atau tahapan-tahapan atau kesalahan tahapan yang kita lakukan terhadap atau di dalam proses testing atau pengambilan sampel, atau di mana pengambilan sampel tersebut dimaksudkan untuk mendorong sebuah jawaban riset yang sudah kita arahkan sebelumnya. Jadi, kita sudah mengarahkan sebuah jawaban terhadap sebuah pertanyaan riset yang atau di mana pertanyaan riset tersebut itu belum kita selidiki atau belum kita teliti. Ya. Nah, ini yang disebut dengan bias. Jadi, seharusnya di dalam melakukan sebuah penelitian, aspek bias ini harus kita hindari terkait atau mulai dari desain penelitian, analisa data, kemudian bagaimana kita menginterpretasikan data, kemudian bagaimana kita mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Sehingga ini yang disebut dengan atau disebut bahwa di dalam penelitian itu seorang peneliti harus bersifat atau harus menjunjung prinsip objektif. Ini merupakan contoh lain dari perbedaan antara objektif dan subjektif. Dikatakan bahwa ketika kita melakukan sesuatu secara objektif, itu artinya bahwa sebuah informasi atau sebuah kesimpulan itu kita ambil berdasarkan hasil faktual atau informasi faktual, fakta di lapangan, dan berdasarkan hasil observasi serta hasil pengukuran yang real. Nah, sedangkan ketika kita membandingkan dengan apa yang disebut dengan subjektif, ini artinya informasi yang kita tawarkan atau yang diambil atau kesimpulan yang diambil itu hanya berdasarkan opini pribadi, kemudian perasaan atau pengalaman yang tidak didasarkan pada data faktual yang relevan pada saat dilakukan penelitian. Nah, ini ada contoh ilustrasi ketika ada satu buah orange, ya, buah lemon. Jadi kalau kita ingin menilai secara objektif, ini kita akan mengatakan bahwa ini merupakan buah orange, ya, atau buah lemon, katakanlah seperti itu. Tetapi di satu sisi ketika pendekatannya subjektif, itu akan ditarik kesimpulan bahwa katanya saya menyukai buah orange ini. Nah, dari perbedaan penarikan kesimpulan ini itu bisa kita lihat yang mana yang bersifat objektif, yang mana yang subjektif. Prinsip ketiga dari prinsip etika penelitian adalah integritas atau integrity. Integritas dapat diartikan adalah kita melakukan apa yang kita yakini. Jadi, apa yang sudah kita pikirkan, itu yang kita lakukan. Dan di sana harusnya ada konsistensi di dalam perilaku dan tindakan. Itu juga terkait dengan apa yang sudah kita janjikan atau persetujuan atau perjanjian yang sudah kita kerjakan sebelumnya, itu juga harus kita taati atau kita patuhi. Sehingga dikatakan juga bahwa integritas adalah ketulusan atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita katakan. Jadi apa yang kita katakan, itu yang kita lakukan. Ini yang disebut dengan integritas. Di dalam sebuah penelitian, aspek integritas ini menjadi cukup penting sebab ini akan menentukan kualitas hasil dari
penelitian kita. Prinsip selanjutnya adalah be caring. Be caring ini atau perhatian ya, dapat diartikan bahwa prinsip ini terkait dengan ketika kita menggunakan objek manusia di dalam penelitian kita, atau di dalamnya ada manusia yang terlibat di dalam atau menjadi data atau menjadi partisipan di dalam riset yang kita lakukan. Nah, prinsip ini dapat diartikan bahwa di dalam menggunakan atau di dalam melakukan penelitian, kita harus selalu menjunjung asas kesejahteraan atau aspek keuntungan atau asas keuntungan terhadap subjek yang menjadi partisipan di dalam penelitian yang kita lakukan. Jadi jangan atau bukan sekedar kita melakukan penelitian agar mungkin kita bisa mendapatkan poin di dalamnya, tetapi penelitian-penelitian yang kita lakukan seharusnya didasarkan atau bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan keuntungan bagi partisipan atau bagi subjek yang menjadi partisipan kita. Prinsip selanjutnya adalah terbuka dan dilakukan secara hati-hati. Ini dapat diartikan sebagai kemauan atau perilaku di mana ketika kita melakukan penelitian seharusnya kita punya keinginan atau kesadaran untuk berbagi ide, berbagi hasil dan sumber daya yang kita punya atau yang kita miliki, ya. Nah, ini juga termasuk ke prinsip be open ini atau keterbukaan ini juga termasuk bagaimana kita bisa menerima masukan-masukan, menerima komentar dari rekan peneliti yang lain atau dari sumber data yang lain atau dari resource yang lain dalam rangka meningkatkan atau memperbaiki riset yang sementara kita lakukan. Ini juga termasuk bahwa prinsip ini juga dapat diartikan bahwa ide-ide dari orang lain itu juga seharusnya kita harus cantumkan atau harus diinformasikan ke publik ketika penelitian itu selesai kita kerjakan atau kita publikasikan. Dan asas kehati-hatian ini termasuk juga secara hati-hati dan secara kritis kita menilai hasil karya orang lain, dan ide atau hasil karya orang lain itu harus kita hargai, harus kita informasikan bahwa itu merupakan idenya, ya, atau ide dari orang lain tersebut. Nah, prinsip careful di sini juga, prinsip kehati-hatian ini juga memberi arti bahwa sudah seharusnya kita selalu berperilaku atau selalu bertindak secara hati-hati dalam pengambilan sebuah keputusan. Ya. Jangan secara gegabah. Kemudian setiap hasil dari penelitian atau setiap aktivitas itu seharusnya dicatat, ditulis, direkord, ya, sehingga tahapan-tahapan penelitian atau hasil penelitian yang kita lakukan itu menjadi relevan. Prinsip berikutnya adalah dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Di dalam kode etik penelitian, prinsip ini dapat diartikan bahwa
ketika kita terkait dengan data dan informasi yang kita miliki yang bersumber dari hasil penelitian itu, data dan informasi ini sudah seharusnya kita bisa menjaganya tetap rahasia, terkecuali data tersebut memang perlu diketahui oleh publik. Data-data tersebut misalnya termasuk juga hasil-hasil data komunikasi ya, data hasil wawancara, dokumen-dokumen, kemudian personal record ya, data-data pribadi seseorang, data terkait militer, rahasia militer, kemudian data pasien jika kita terkait dengan pengembangan sistem informasi kesehatan misalnya. Nah, bertanggung jawab juga di sini, prinsip bertanggung jawab dapat diartikan bahwa kita harus mematuhi aturan-aturan atau hukum-hukum yang relevan yang ada, kemudian regulasi dari institusi di mana mungkin kita melakukan pengambilan data. Jika ada aturan di mana data tersebut tidak dapat diakses atau data tersebut tidak dapat dibuka ke publik, maka sudah seharusnya data tersebut atau informasi tersebut itu tetap ditutup ya, tidak dibuka kepada publik. Kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah juga itu perlu diperhatikan. Nah, kemudian bertanggung jawab juga di sini atau prinsip bertanggung jawab ini berarti juga bahwa sudah seharusnya seorang peneliti itu menghindari duplikasi publikasi ya. Jadi sebuah hasil riset tidak seharusnya secara duplikat itu dipublikasikan di lebih dari satu jurnal misalnya. Kemudian juga bertanggung jawab di sini artinya kita seorang peneliti itu sudah seharusnya berusaha untuk selalu menjunjung aspek meningkatkan kesejahteraan ya bagi lingkungan masyarakat yang terkait dengan risetnya. Kemudian berusaha agar supaya hasil risetnya itu memberikan asas manfaat dan bukan kerugian terhadap lingkungan sosial yang terkait dengan hasil penelitian atau proses penelitian yang dilakukannya. Selain 8 prinsip etika penelitian, ada juga hak yang terkait dengan partisipan manusia di dalam riset. Jadi ketika kita menggunakan manusia di dalam atau melibatkan manusia di dalam riset atau penelitian kita sebagai partisipan, maka ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan sebagai peneliti. Yang pertama bahwa seorang partisipan itu seharusnya secara volunteer atau secara sukarela untuk berpartisipasi di dalam studi atau penelitian yang kita lakukan. Kemudian partisipan tersebut itu sudah seharusnya diinformasikan hal-hal yang terkait dengan penelitian yang akan dia lakukan atau yang akan melibatkan orang tersebut sebagai partisipan. Mereka sudah seharusnya diinformasikan mengenai prosedur, mengenai resiko, dan potensi manfaat yang bisa mereka rasakan ketika riset ini selesai dilakukan. Hak berikutnya yakni para partisipan tersebut juga
sudah seharusnya dilindungi dari semua kemungkinan-kemungkinan yang bisa artinya menyakiti atau memberi dampak kerugian terhadap orang atau manusia ketika kita menggunakan mereka sebagai partisipan. Nah, kemudian informasi-informasi yang terkait dengan data dari partisipan itu menjadi hak mereka jika mereka menginginkan itu untuk ditutup atau tidak dibuka kepada publik. Ya, ini terkait dengan data-data personal. Kemudian ada juga hak asasi untuk atau hak untuk data mereka atau profil mereka itu tidak dibuka kepada publik. Ya, jadi di dalam penelitian itu kita bisa menganggap partisipan ini atau subjek dalam penelitian ini adalah anonim. Ini ada perlindungan data yang berlaku di Indonesia, undang-undang yang terkait dengan perlindungan data, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai atau yang kita kenal dengan Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, kita juga mengenal adanya scientific misconduct atau kekeliruan atau kesalahan yang terjadi di dalam proses penelitian atau secara saintis kesalahan-kesalahan yang dilakukan secara saintifik ya. Kadang-kadang sebagai seorang peneliti kita diharapkan untuk selalu mengikuti aturan atau pedoman panduan ketika kita melakukan sebuah penelitian. Etika-etika tersebut harus dipertimbangkan, harus dipatuhi untuk dilakukan. Ini terkait dengan aturan moral dan nilai-nilai sosial yang berlaku yang seharusnya kita patuhi, dan itu sudah sepatutnya dianggap sebagai sesuatu yang penting. Ada beberapa area yang merupakan yang sering menjadi hal yang dilakukan oleh peneliti yang biasanya menjadi pelanggaran di dalam kegiatan penelitian atau scientific dishonesty. Ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan data. Jadi ada yang namanya fabrication dan falsification of data. Ini biasanya terjadi ketika misalnya kita menggunakan data yang ditulis di dalam laporan penelitian, namun data tersebut tidak atau sebenarnya tidak melalui tahapan atau prosedur penelitian atau eksperimen ya. Jadi data ini hanya tiba-tiba dia muncul, kita ciptakan sendiri datanya hanya untuk mengarahkan kepada satu hasil penelitian tertentu. Nah, ini yang disebut dengan cooking the data. Nah, kemudian yang kedua ini adalah non-publication of data. Nah, bertolak belakang dengan yang pertama tadi, non-publication of data ini biasanya terjadi ketika ada data-data yang ketika kita gunakan ini akan mengganggu atau tidak mendukung hipotesis yang kita tentukan di awal ya, sesuai hipotesis kita di dalam penelitian. Nah, data-data ini itu tidak kita masukkan atau seorang peneliti tidak memasukkan ke dalam hasil penelitian atau tidak dilaporkan. Nah, ini juga adalah kekeliruan atau hal yang harus dihindari di dalam
penelitian atau di dalam perilaku seorang saintifik atau seorang peneliti. Ya. Hal ketiga yang biasanya dikatakan menjadi ketidakjujuran seorang peneliti atau ketidakjujuran dalam melakukan penelitian adalah faculty data gathering procedure atau ini artinya data yang kita hasilkan ini ternyata merupakan atau hasilnya dapat dikatakan error dalam pengukuran atau data yang error. Hasil atau data error ini biasanya atau bisa terjadi ketika kita menggunakan peralatan atau instrumen pengukuran yang keliru. Sehingga dari instrumen yang keliru ini tentu akan menghasilkan data yang keliru pula. Ini akan menghasilkan atau akan menyebabkan keseluruhan atau integritas dari hasil penelitian ini menjadi dipertanyakan. Nah, sehingga kita perlu menghindari kekeliruan ini, memperhatikan bagaimana subjek penelitian itu dilakukan, kemudian prosedur melakukan prosedur yang valid, kemudian bagaimana data-data tersebut itu kita record sebagaimana hasil yang kita dapatkan di dalam sebuah atau dari hasil eksperimen. Nah, kemudian kekeliruan atau ketidakjujuran selanjutnya yang biasanya yang bisa muncul adalah yang kita kenal dengan plagiarism. Nah, istilah plagiarism ini merujuk kepada kita mengakui hasil karya orang lain itu sebagai hasil karya kita sendiri. Jadi, plagiarism ini adalah sebuah tindakan yang mengklaim bahwa sebuah ide itu atau publikasi atau pekerjaan itu sebagai hasil pekerjaan pribadi kita. Hasil pekerjaan orang lain kita klaim sebagai hasil pekerjaan kita. Ini terjadi sangat sering ya, khususnya ketika terkait dengan publikasi saintifik. Ini ada beberapa tipe plagiarism. Yang pertama itu disebut dengan clone. Clone ini adalah sebuah tindakan mensubmit atau mempublikasikan pekerjaan orang lain secara utuh, kata demi kata, sebagai milik pribadi. Kemudian ada istilah dalam plagiarism yang lain, tipe plagiarism yang lain yang disebut dengan Ctrl C, copy paste. Jadi kita menulis satu potongan teks, mungkin kalau dikaitkan dengan riset informatika ini terkait dengan sebuah coding ya, kita copy paste sebuah coding dari sebuah sumber tanpa menginformasikan atau tanpa menulis sumber tersebut ya. Kemudian tipe selanjutnya ada yang kita kenal dengan find and replace. Jadi kita mengganti kata-kata kunci dan frase tetapi tetap mempertahankan essential content dari sumber yang kita ambil tersebut. Nah, jadi kita hanya mengganti kata kunci tetapi sebenarnya konten esensi atau konten yang penting itu tetap berasal dari sumber yang kita ambil tersebut. Kemudian tipe selanjutnya yang disebut dengan remix ya, remix. Remix artinya
kita melakukan tindakan parafrase dari sumber yang lain, dari beberapa sumber ya, dari beberapa sumber, kemudian kemudian mencampurkan atau memadu padankan beberapa sumber tersebut itu menjadi satu tulisan yang memang seakan-akan tersusun dengan rapi. Nah, tetapi di dalamnya sebenarnya tidak ada hasil penelitian yang kita lakukan. Nah, ini yang disebut dengan remix di dalam plagiarism. Kemudian recycle. Ya. Recycle ini artinya kita melakukan kita menggunakan atau memanfaatkan hasil penelitian kita sendiri, ya. Tetapi kita mempublikasikan kembali tanpa improvement di dalam penelitian tersebut. Jadi ini yang biasa juga kita kenal dengan istilah self plagiarism. Jadi kita melakukan atau menggunakan penelitian sebelumnya tanpa kita sitasi di dalam penelitian yang terbaru. Ini yang disebut dengan self plagiarism. Kemudian ada juga istilahnya hybrid plagiarism, ya. Ini tindakan yang mengkombinasikan beberapa sumber penelitian yang lain, ya, penelitian orang lain, penelitian yang lain tanpa sitasi di dalam satu paper. Nah, kemudian mashup, ya. Nah, ini sebuah paper, sebuah hasil penelitian yang menggunakan atau menggabungkan materi-materi yang dikopi dari sumber-sumber yang lain tanpa sitasi. Kemudian ada 404 error, ya. Jadi penelitian, ya, atau tulisan yang disitasi tetapi sebenarnya informasi dari sumber tersebut itu tidak valid, ya. Kemudian agregator dan retweet. Nah, ini bisa kita baca dan mungkin bisa dielaborasi lebih dalam oleh para mahasiswa melihat bagaimana sebenarnya perbedaan dari tipe-tipe plagiarism ini secara lebih detail. Oke, mungkin ini yang bisa menjadi materi kita terkait dengan kode etik penelitian. Jadi di dalam penutup ini ada sebuah quote dari William Sherman yang mengatakan bahwa keberanian itu adalah sebuah perasaan yang dapat mengukur, yang dapat merasakan sebuah bahaya dan bagaimana dorongan mental untuk bertahan terhadap bahaya tersebut. Nah, ini terkait erat juga terkait dengan kode etik penelitian yang kita baru bahas. Jadi hal-hal yang menjadi kode etik penelitian ini membutuhkan sebuah keberanian bagi kita ketika kita melakukan sebuah penelitian, bagaimana kita secara jujur menggunakan data, melaporkan data yang digunakan, kemudian secara jujur juga menggunakan prinsip integritas, kita laporkan apa yang kita dapatkan, kita lakukan apa yang menjadi keyakinan kita, dan kita laporkan apa yang menjadi hasil penelitian yang sudah kita kerjakan. Demikian materi terkait dengan kode etik penelitian.